Jika kamu percaya karma, kamu pasti suka pembaruan ini. Selama 3 tahun, Putin memakai angkatan udara untuk meneror kota-kota Ukraina. Dia percaya jet-jetnya tidak tersentuh selama berada di darat. Nah, era itu resmi berakhir minggu ini. Ukraina tidak hanya menembak jatuh pesawat Rusia di udara, mereka juga memburunya di wilayah mereka sendiri. Kita membahas jet tempur yang siap, mesinnya menyala, dan siap membom anak-anak Ukraina. Nah, mereka dihancurkan beberapa detik sebelum lepas landas, tapi kehancurannya tidak berhenti di situ. Ukraina juga melakukan serangan ganda yang sempurna ke salah satu kilang terbesar Rusia, membuatnya benar-benar berhenti beroperasi. Jadi, mari kita lihat semua kerusakan ini terlebih dahulu. Ada sebuah gardu listrik di Akshay, wilayah Rostov yang terbakar setelah serangan drone. Serangan ini memutus listrik dan pemanas di beberapa area kota. Berikut kondisi gardu listrik setelah kejadian. Dan izinkan saya memberitahu Anda, kondisinya tidak terlihat bagus. Saya akan kirim video. Lalu, kami juga punya beberapa rekaman saat listrik padam di kota. Silakan lihat sendiri. Sekarang kita fokus pada industri minyak Rusia. Rekaman di layar menunjukkan serangan Ukraina ke kilang minyak Yanos Rusia pada 12 Desember, sekitar 10 hari lalu. Kilang ini terletak di sebelah timur Moskow. Jadi, Putin benar-benar berharap drone Ukraina tidak bisa mencapainya. Dan selain itu, ini adalah salah satu dari 5 kilang terbesar di Rusia. Itulah sebabnya bagi Ukraina, ini adalah target besar dan itulah yang benar-benar terjadi. Pada 12 Desember, serangan drone Ukraina berhasil melumpuhkan sekitar sepertiga kapasitas produksi kilang tersebut. Berikut cuplikan setelah kejadian itu. Saya yakin kalian lebih jago matematika dari saya. Jadi, sepertiga kapasitasnya tidak sepenuhnya hilang. Dan itulah sebabnya drone Ukraina kembali menyerang kilang ini hanya 2 hari kemudian, pada 14 Desember, dan setelah serangan itu, kilang tersebut harus benar-benar ditutup. Untungnya bagi kita, serangan ini sebenarnya terekam kamera. Jadi, mari kita lihat. Apa itu? Apakah kamu merekamnya? Ya, aku merekamnya. Sialan. Aku bilang, itu tadi drone. Apakah itu drone? Ya, sekarang dia benar-benar kacau. Ini serangan besar. Bahkan orang Rusia harus mengakuinya. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, mereka menembak jatuh setidaknya 40 drone di wilayah Moskow. Seperti biasa, pihak berwenang tidak mengungkapkan tingkat kerusakan. Namun, warga Rusia bisa memberi informasinya. Mereka membagikan rekaman di media sosial yang menunjukkan apa yang sebenarnya terkena, sedikit membongkar kesalahan Putin. Sepertinya Rusia secara tidak sengaja menembak jatuh salah satu drone Ukraina di atas area pemukiman. Atau mungkin Rusia mengacaukan drone ini menggunakan peperangan elektronik. Saya tidak bisa memastikan, mungkin kalian bisa beritahu di kolom komentar setelah menonton klipnya. Silakan lihat. Sekarang, selain itu, ada juga serangan Ukraina terhadap kilang Apixki di Krasnodokrak. Dan sekali lagi, otoritas Rusia mengklaim bahwa mereka berhasil menembak jatuh semua drone. Tapi kita tahu ada beberapa pemadaman listrik di distrik-distrik terdekat. Itu berarti memang ada sesuatu yang terjadi, dan selain itu, warga setempat mengatakan bahwa pemadaman listrik pasti disebabkan oleh serangan terhadap kilang tersebut. Kilang adalah pusat utama penyedia listrik, transportasi, pasokan air, dan layanan lainnya. Sekarang kami tidak bisa mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak berwenang, tapi untungnya kami kembali mendapatkan rekaman dari warga di daerah tersebut. Saya rasa ini adalah salah satu klip yang sudah pernah kita lihat sebelumnya, tapi sekarang kita tahu dari mana asalnya. Jadi, silakan lihat. Kenapa aku? Tidak, sialan.
Mereka juga menyerang pabrik pengolahan gas Ostrahan pada malam yang sama. Fasilitas ini mengolah sekitar 3 juta ton produk minyak bumi dan menghasilkan sebagian besar belerang Rusia. Belerang ini digunakan tentara Rusia untuk membuat bahan peledak di Ukraina, jadi serangan ini sangat sukses bagi tentara Ukraina. Beginilah kondisi pabrik usai serangan. Sialan, lihat. Semuanya menyala. Dari sini, kita percepat ke 20 Desember. Ini bukan hari yang baik bagi Angkatan Udara Rusia, atau lebih spesifiknya jet-jet yang ditempatkan di Crimea. Drone Ukraina menyerang 2 jet tempur Su-27 Rusia di pangkalan udara Belbek, Crimea yang diduduki. Sekarang, salah satu jet ini sebenarnya sedang berada di taxiway, sudah dilengkapi penuh dengan persenjataan tempur dan tampaknya siap untuk menjalankan misi. Namun drone Ukraina berhasil mengenainya tepat sebelum jet itu lepas landas. Sekarang, setiap jet ini bernilai sekitar 35 juta secara ekonomi. Mari kita hitung. Beberapa drone jarak jauh, Ukraina bernilai ratusan ribu dolar, bisa menyebabkan kerugian sekitar 70 juta dolar bagi Angkatan Udara Rusia. Tentu saja ini belum memperhitungkan. Hanya beberapa hari yang lalu, Ukraina berhasil menghancurkan beberapa sistem pertahanan udara dan juga sebuah MiG-37 yang sudah penuh muatan dan siap lepas landas. Sekarang, alasan saya membagikan semua ini adalah karena hal ini menunjukkan bahwa wilayah pendudukan sebenarnya tidak benar-benar dijaga dengan baik oleh Rusia. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa pejabat Rusia dan pejabat Kremlin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan wilayah-wilayah ini. Sekarang, saya ingin membahas bagaimana Rusia mengeksploitasi penduduk di wilayah yang sering disebut Putin sebagai etnis Rusia. Berita ini sebenarnya berasal dari seorang propagandis Rusia, yaitu reporter berita Rusia. Jadi kita harus sedikit lebih memperhatikan hal ini, karena mereka seperti membocorkan rahasia mereka sendiri. Berikut laporannya. Propagandis Rusia mengakui kepada penduduk wilayah yang diduduki bahwa mereka hampir tidak bisa bertahan karena gangster pemerintah memeras para pengangkut barang apapun yang masuk ke wilayah-wilayah ini. Artinya, perusahaan manapun yang mencoba mengimpor pasokan atau membawa makanan. Nah, mereka harus membayar biaya impor yang sangat tinggi yang pada dasarnya digunakan pemerintah untuk menjarah rakyat. Dan karena biaya impor ini, harga barang-barang pokok di wilayah-wilayah ini menjadi sangat tinggi sehingga orang biasa tidak mampu membelinya. Dan ini terjadi sepanjang waktu. Orang-orang ini menderita karena perang dan pendudukan Rusia. Di sini, dengarkan saja sendiri. Topik wilayah baru. Harga makanan sangat tinggi. Ketika saya mengunjungi orang tua saya dari Voronezh, saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang bisa bertahan dengan harga seperti itu. Dan kemudian ada banyak masalah lain. Tentu saja saat ini, karena yang disebut pita, maksudnya 4 wilayah. Bagi yang belum tahu, Federasi Rusia mencakup Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, serta wilayah Zaporizhia dan Kherson. Secara formal, wilayah-wilayah itu secara konstitusional adalah bagian dari Rusia, tetapi masih ada perbatasan. Perbatasannya mengikuti perbatasan negara Rusia yang lama. Dengan mempertimbangkan bahwa Crimea dianggap sebagai bagian dari Rusia, memindahkan barang melintasi perbatasan itu memiliki komplikasi tersendiri. Sekarang, ini menunjukkan kepada kita apa sebenarnya tujuan perang ini. Putin sebenarnya tidak pernah benar-benar peduli dengan penduduk di wilayah-wilayah yang diduduki ini. Dia tidak peduli apakah mereka berbahasa Rusia. Itulah sebabnya dia mengebom rumah-rumah mereka, itulah sebabnya dia menembaki semuanya hingga rata dengan tanah. Artinya, sebenarnya ini hanya perebutan wilayah biasa. Jika kamu butuh bukti lebih, mari kita lihat apa yang ditampilkan Rusia di program televisi mereka. Propagandis Rusia secara terbuka membahas pemusnahan penduduk Ukraina di wilayah yang belum mereka kuasai. Dengan begitu, tentara Rusia akan lebih mudah mengambil alih wilayah ini. Dengarkan saja sendiri. Ya, pada dasarnya itulah yang sedang terjadi. Ini hanyalah penghapusan semua yang ada di tepi kiri. Nah, kemudian kerumunan akan melewati Ukraina, sehingga lebih mudah membersihkan wilayah itu dari sampah yang tersisa. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, sialan? Ya, memang sangat sinis, tapi itu adalah langkah yang pragmatis. Kenapa kita harus peduli dengan populasi ini? Saya tidak mengerti nada bicara seperti ini.
Maksud saya, mereka memilih pemerintah, mereka tidak mengeluh, dan bukan pemerintah yang mereka dukung yang seharusnya peduli pada mereka. Yang seharusnya peduli itu Putin. Coba jelaskan kenapa. Putin seharusnya peduli pada rakyat Rusia. Putin tidak perlu peduli pada sampah. Putin peduli pada rakyat Rusia. Putin tidak perlu peduli pada orang-orang yang membawa panci di atas kepala mereka. Kalau tidak akan terjadi masalah besar jika ada Galia yang mati di Chernihiv. Apa yang sebenarnya terjadi di Chernigov? Karena Galia akan fusil ketiga gadis dalam anamnesisnya, kue pai dan teh akan dibawa ke sana. Ya, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Ya, dia memang pantas mendapatkannya. Sekarang, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salah satu masalah saat membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Di video itu, YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, kami punya 4 video perang yang didemonetisasi oleh YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Jadi, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.